Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan tentang kisah Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Nama Idris disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran, di Quran Surah Maryam ayat ke-56 dan ke-57. Wasukur fil kitabi Idris innahu kana sidiqon nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa arti dari kata wa rafa'nahu makanan aliyya? Kata Ka'ab artinya adalah di mana Nabi Idris pernah mendapatkan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah mengangkat setiap hari dengan seluruh amalan Bani Adam. Seluruh amalan manusia setiap hari pahalanya untuk Nabi Idris alaihissalatu wassalam, tanpa mengurangi pahala mereka yang beramal. Ini anugerah dari Allah sehingga dia ingin amalnya banyak. Karena dia yang pertama bisa menulis, bisa menjahit pakaian, bisa merawat kuda, bisa ilmu perbintangan dan bisa berhitung. Jadi Nabi Idris mendapat amal jariyah. Nabi Idris alaihissalatu wassalam, nama aslinya adalah Hanuk. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, Idris dikenal dengan nama Henok. Di dalam Qasas Al-Anbiya disebutkan bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat. Tetapi kenapa dia dinamakan Idris? Idris berasal dari kata darasah, yaitu belajar. Dia orang yang sangat tekun untuk belajar. Mengenai lokasi Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan, sebagian berpendapat beliau dilahirkan di Mesir, tepatnya di Manaf, Memphis. Dan mereka menamakannya dengan Harmas al-Haramisa, ahli perbintangan, dan juga dijuluki Asad al-Asad, singa dari segala singa. Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa beliau dilahirkan dan dibesarkan di Babylon, Irak, dan kemudian hijrah ke Mesir. Nah, Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam yang ke-6. Kalau kita urut nasab beliau adalah Idris bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Nabilah Syed bin Nabilah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Idris inilah yang pertama kali menerima wahyu lewat malaikat Jibril, dan waktu itu usia beliau sudah 82 tahun. Nabi Idris ketika mendapatkan wahyu, karena akhlak kaumnya ini sudah benar-benar rusak. Dan Nabi Idris Allah berikan beberapa kelebihan. Menurut riwayat dari Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah bahwasanya annahu awwalu man khotobil qalam, bahwa Nabi Idris alaihissalatu wassalam adalah orang pertama yang menemukan tulisan. Jadi yang pertama bisa menulis adalah Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Dan menurut Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau itu pintar menjahit. Yang pertama bisa menjahit pakaian, membuat baju, itu juga Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Karena dulu orang-orang membuat baju dari kulit binatang. Nah, semenjak Nabi Idris inilah mereka menggunakan baju dari bahan kain. Dan diriwayatkan setiap beliau memasukkan jarumnya saat menjahit, beliau membaca Subhanallah. Dan beliau adalah orang yang jujur, yang selalu membenarkan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dengan kelebihan seperti ini harusnya sudah cukup untuk orang percaya dengan Nabi Idris bahwa ia adalah utusan Allah. Umur 82 tahun diangkat menjadi nabi. Kemudian diberikan juga mukjizat, diberikan ilmu pengetahuan merawat kuda, ilmu perbintangan, kemudian ilmu berhitung atau yang sekarang kita kenal dengan matematika. Tetapi tetap kaumnya tidak mau mengikuti dakwah Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Harusnya dengan mukjizat seperti ini mudah bagi Nabi Idris untuk membuat orang percaya, tapi malah kaumnya tidak bisa dinasehati.
Menurut kitab tafsir, Nabi Idris hidup 10 kurun atau 1000 tahun sesudah meninggalnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan dalam buku yang berjudul Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir dituliskan bahwa Nabi Idris hidup dengan Nabi Adam selama 308 tahun. Wallahu alam. Sahabat Ashabul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ketika Idris sedang menjahit pakaian, lalu datanglah iblis ini menyamar menjadi seorang laki-laki. Kita tahu bahwa jin itu bisa tasyakul, dapat berbentuk siapapun. Lalu iblis ini datang ke rumah Idris dengan membawa sebuah telur. Dan laki-laki itu bertanya kepada Nabi Idris, "Apakah bisa Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Nabi Idris pun tahu bahwa yang datang ini bukan laki-laki biasa, melainkan ia adalah iblis yang sedang menyamar. Lalu Nabi Idris pun mengajak laki-laki tersebut untuk masuk, agar ia bisa bertanya apapun yang dia mau. Dalam pikiran iblis ini, ia merasa bangga dan berhasil, karena bisa mengelabui Nabi Idris. Disangka si iblis, Nabi Idris ini tidak tahu bahwa dia adalah iblis yang sedang menyamar. Terus iblis ini bertanya kembali, apakah Allah sanggup memasukkan dunia ke dalam telur ini? Kemudian Nabi Idris yang saat itu sedang memegang jarum jahit pun menjawab, jangankan ke dalam sebutir telur, kata Idris, Allah pun bisa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum ini. Seketika itu pun Idris menusuk mata iblis dengan jarum itu. Iblis kaget, ternyata Idris tahu bahwa iblis sedang mengelabuinya. Kemudian butalah mata si iblis itu, dan kemudian iblis langsung kabur dan menghilang. Dan Nabi Idris pun melanjutkan menjahit pakaian. Wallahu alam. Dalam kitab Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi bahwasannya Nabi Idris ini berteman dengan malaikat pembawa matahari. Pernah ada kisah ketika Nabi Idris keluar dari rumahnya, kulitnya Nabi Idris terkena sangat panasnya matahari. Kemudian Nabi Idris bilang, Masya Allah, panas sekali matahari pada hari ini. Maka Nabi Idris ketika itu berpikir, bagaimana susahnya malaikat yang bertugas untuk menjaga atau mengangkat matahari ini. Maka Nabi Idris pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rob, ringankanlah matahari ini dan kurangilah panasnya kepada malaikat yang Engkau perintahkan untuk menjaga matahari ini. Maka tiba-tiba malaikat penjaga matahari ini merasa panasnya berkurang dan juga beratnya itu semakin ringan. Maka malaikat pun bertanya kepada Allah, Ya Allah, kenapa matahari ini menjadi ringan? Maka Allah pun menjawab, sesungguhnya hambaku Idris memohon kepadaku agar meringankan pekerjaanmu. Maka malaikat ini pun bertanya kepada Allah, Ya Allah, izinkanlah aku untuk bertemu kepada Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Maka bertemanlah Nabi Idris bersama malaikat penjaga matahari ini. Diriwayatkan bahwa Nabi Idris ini dicintai oleh kalangan para malaikat, terutama malaikat Izrail. Awal mula perkenalan mereka adalah waktu Izrail turun ke bumi. Karena rindu kepada sahabatnya Idris, jadi Nabi Idris ini heran. Sahabatnya ini datang dengan wujud lelaki, begitu datang dengan sosok periang dan membawa juga buah-buahan. Nabi Idris tidak bisa membaca bahwa siapa tamu ini. Idris belum tahu saat itu. Setiap Nabi Idris menawarkan makanan, Izrail selalu menolak karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Akhirnya setelah 4 hari malaikat ini tidak makan, Nabi Idris pun curiga. Dan akhirnya bertanyalah Nabi Idris, sebenarnya kau ini siapa? Kemudian malaikat maut berkata, aku adalah malakul maut, wahai Idris. Kata Idris, apakah kau datang untuk mencabut nyawaku? Tidak Idris, aku hanya ingin berkunjung, aku tidak ingin mencabut nyawamu. Lalu kata Idris, 4 hari kau di sini, apakah kau tidak mencabut nyawa orang? Lalu kata malakul maut, banyak nyawa yang kucabut wahai Idris. Makhluk-makhluk itu bagai hidangan bagiku, jadi aku mencabut mereka bagaikan menyuap makanan. Jadi tetap seperti biasanya, aku tetap mencabut nyawa. Lalu berfikirlah Nabi Idris ini, karena dia berteman dengan malakul maut, dia bilang ke Izrail,
Coba mohon ke Allah, aku ingin merasakan bagaimana kalau nyawaku ini dicabut, bagaimana rasanya. Kata malakul maut, aku tidak mencabut nyawa tanpa seizin Allah, Idris. Akhirnya Allah mengizinkan kepada malakul maut, cabutlah nyawa Idris. Lalu dicabutlah nyawa Idris. Setelah dicabut, Izrail sedih karena sahabatnya telah mati. Kemudian Allah izinkan lagi untuk mengembalikan nyawa Idris. Ketika nyawa Idris kembali lagi dan hidup, Idris bilang ke Izrail, "Wahai Izrail, kau kan sahabatku, tapi kenapa kau cabut nyawaku dengan keras?" Kata malakul maut, "Wahai Idris, belum pernah aku mencabut nyawa selembut ini, hanya kepadamu." "Selembut ini kau bilang," kata Idris, "aku merasakan bagai kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ditarik kulitnya, dicabut, ditanggalin. Itu rasanya ketika ruhku lepas dari badan ini." Kemudian merasakan sakitnya mati ini membuat Idris semakin kuat untuk supaya kaumnya tidak merasakan hal ini. Karena ia telah merasakan sakitnya sakaratul maut. Walaupun yang kata malakul maut, selembut-lembut ia mencabut nyawanya Idris. Dia ingin umatnya dekat kepada Allah karena Idris sudah merasakan sakitnya sakaratul maut. Setelah itu Idris minta lagi nih ke Izrail untuk meminta kepada Allah agar dilihatkan surga dan neraka. Kata malakul maut, "Permintaanmu ini sungguh permintaan yang tidak masuk akal, Idris. Kenapa kau minta itu?" Kata Idris, "Aku takut kepada azab Allah. Mudah-mudahan semakin tebal imanku setelah melihat surga dan neraka." Kemudian malaikat pun meminta izin kepada Allah, dan Allah pun mengizinkan. Seketika itu Idris pun dibawa ke langit, diperlihatkan oleh malakul maut neraka. Begitu melihat neraka, melihat malaikat Malik penjaga neraka yang menakutkan, menyeramkan, menyeret manusia yang durhaka yang menentang Allah, Nabi Idris ini tak sanggup. Melihat binatang-binatang yang mengerikan di neraka, pingsan Nabi Idris. Setelah sadar dari pingsannya, kata Nabi Idris, "Wahai Izrail, bawalah aku ke surga. Aku ingin melihat surga agar jiwaku tentram karena melihat kengerian neraka ini." Sekali Idris dibawa ke surga, melihat surga hampir pingsan lagi Idris ini. Karena keindahan surga, mengalir sungai-sungai di bawahnya, terkesima dia. Saking indah itu, tidak bisa digambarkan. Melihat sungai-sungai yang bening seperti kaca, melihat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari perak dan emas, ada juga istana untuk penghuni surga. Ada juga pohon-pohon yang buahnya tinggal dipetik saja, pokoknya sangat indah surga itu. Setelah melihat surga, kata Izrail, "Baiklah Idris, sudah cukup, ayo kita kembali lagi ke bumi." Lalu Idris tak mau lagi keluar dari surga. Dan malakul maut ini ketakutan karena Idris ini tidak mau kembali ke dunia. Lalu apa kata Allah? "Izrail, dia memang sudah ada di sini karena dia sudah merasakan mati dan dia sudah melihat neraka dan memang tempatnya adalah di surga." Sehingga malakul maut pun menjadi tenang karena takut dimarahi oleh Allah karena Idris tidak mau keluar dari surga. Setelah itu ditakdirkanlah Nabi Idris ini dicabut nyawanya di langit keempat. Tinggallah Idris di langit keempat. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Makanya pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah bertemu Nabi Idris di langit keempat. Mungkin sampai di sini saja kisah Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Semoga kisah ini dapat memberikan kita ilmu bahwasanya setiap orang akan datang ke tempat ia akan wafat ketika ajalnya sudah tiba. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.